يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, dan termasuk karunia Allah SWT adalah bermajelis taklim. Dan dengan majelis taklim itu insyaallah hidayah itu masuk ke dalam hati. Salat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tema kita pada malam hari ini adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Adapun judul amalan di bulan Ramadan, maksudnya amal per amal itu tidak ada yang asing, apalagi kalau memang dari awal sudah biasa bermajelis taklim. Tidak ada yang asing, tidak ada yang baru. Karena itu maka yang muncul di dalam hati saya dengan kuat adalah semacam bagaimana kita mempraktekkan amalan-amalan di bulan Ramadan supaya betul-betul kita mendapatkan kebaikannya. Adapun yang pertama adalah amalan yang paling agung itu sendiri, yaitu puasa. Bagaimana mempraktekkan puasa Ramadan ini supaya betul-betul menjadi puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas itu seperti apa sih tandanya? Salah satu tanda puasa yang berkualitas, nanti baru kita bagaimana supaya bisa berkualitas. Salah satu tanda bahwa puasanya berkualitas itu adalah, salah satu tanda utama bahwa puasanya berkualitas itu adalah tatkala berbuka muncul di dalam hati bersyukur kepada Allah, penuh harap kepada Allah, jadi bersyukur dan penuh harap bersyukur. Kenapa? Karena bisa puasa dengan maksimal mulai subuh sampai maghrib, sehingga seandainya pas berbuka itu buka yang sangat mewah atau nikmat, mungkin undangan berbuka bersama terus nikmat, yang terasa nikmat itu bukan bukanya, tapi yang terasa nikmat itu adalah bisa puasa dari subuh sampai maghrib ini dengan maksimal. Nah, coba kita kalau introspeksi dengan seperti ini, kapan kita puasa ketika berbuka muncul di hati kita betul-betul kayak gitu, itu kapan? Padahal itu adalah salah satu tanda utama puasanya berkualitas. Jadi tatkala sangat haus terus bismillah minum, alhamdulillah. Gimana doa berbuka itu? Gitu. Sampai lupain ya. Dha'abad dhama' wa ibtalatil uruq. Jadi bismillah terus minum, terus alhamdulillah dha'abad dhama' wa ibtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tahu artinya itu yang nikmat bukan segernya air, tapi yang betul-betul alhamdulillah nikmatnya bisa puasa dari pagi sampai maghrib itu betul-betul dalam keadaan penuh harap kepada Allah SWT. Nah itu yang hendaknya diupayakan. Lah bagaimana
cara supaya betul-betul tatkala berbuka itu bisa seperti itu. Sekedar nasihat-nasihat yang dikumpulkan kemudian disampaikan gitu ya. Nah, kenapa? Karena petunjuk itu tidak masalah rasanya begini, tidak begitu. Tapi petunjuk itu adalah terus berjalan sebagaimana hadis-hadis yang selalu kita baca selama ini. Jadi misal tatkala bangun pagi untuk makan sahur, faham bahwa makan sahur ini bukan makan biasa, ini adalah ibadah. Lalu kenapa jam segini kok makan ini? Tidak, yang lebih pokok itu bukan supaya nanti seharian itu kuat, tapi supaya diberkahi puasanya, kekuatannya itu untuk ibadah. Nah, karena itu ketika makan sahur itu hendaknya muncul harapan kepada Allah Ta'ala. Waktu sahur muncul harapan bagaimana? Gitu, harapan yang dijelaskan oleh Rasulullah bagi orang yang puasa itu dimunculkan. Misal itu, ya Allah, terimalah puasa kami gitu, dan jadikan benteng dari api neraka. Nah, itu muncul karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wasyamu junnatun, puasa itu adalah benteng dari api neraka gitu. Bahkan sehari saja bisa menjauhkan dirinya dari neraka sampai 70 tahun. Nah, itu dimunculkan di dalam hati gitu. Dimohonkan kepada Allah SWT gitu. Ya Allah, jadikanlah puasa ini pelebur dosa. Makan sahur tapi hadir hati kayak gitu. Nah, jadi itu nanti salat subuh, setelah salat zikir doa, terus mohon kepada Allah SWT agar puasanya dijadikan benteng dari api neraka gitu. Mohon agar puasanya ini diterima oleh Allah dan menjadi sebab dirinya dimasukkan ke dalam surga, lebih-lebih melalui pintu yang khusus, yang istimewa, pintu khusus bagi orang yang ahli puasa. Mohon agar puasanya ini jadi syafaat yang menyelamatkan di hari kiamat. Karena itu disabdakan oleh Rasulullah, Al-Quran wasyamu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Quran dan puasa itu akan jadi syafaat bagi pelakunya nanti di hari kiamat. Nah, dimunculkan ya Allah, terimalah puasa dan jadikanlah syafaat yang menyelamatkan di hari kiamat. Dan itu terusnya. Nah, kemudian karena habis sahur terus salat subuh itu baru nanti waktu sholat berikutnya, yaitu sholat zuhur. Hendaknya betul-betul berusaha setiap waktu sholat itu melakukan evaluasi atau introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan mulai pagi sampai zuhur? Nah itu, ya Allah, mulai subuh sampai zuhur tidak ngaji sama sekali. Padahal ini Ramadan, syahrul Quran, terus tidak dipakai ngaji. Nah itu dimunculkan supaya akhirnya jiwanya terpanggil gitu. Apabila pagi sampai zuhur itu banyak yang dilakukan, bersyukur kepada Allah atas karunia ibadah ini dan munculkan harapan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah. Kenapa? Karena amalan itu tidak diterima oleh Allah kalau sampai muncul bangga. Meskipun bangganya itu nggak diomongkan ke teman. Misalnya ketemu temannya, ngapain tadi nggak ada, poso-poso waktunya ngaji, nggak ikut ngaji. Hati-hati ngomong gitu ke teman gitu. Kenapa? Karena kalau kalimat itu sesungguhnya adalah bangga karena dia ikut taklim atau ngaji atau gitu, sesungguhnya bangga itu menghapuskan pahala ibadah. Nah, jadi hati-hati dengan merasa bangga karena
Nah, kalau seandainya ada taklim subuh terus temannya biasanya datang kok nggak datang, tanya nggak datangnya nggak ada masalah, tapi bukan karena merendahkan dan bukan karena membanggakan dirinya karena dirinya hadir. Kok tadi pagi nggak ada apa? Gitu. Oh, misalnya buang hajat sekedar jentuh, oh lagi sakit, oh lagi ishal itu bahasa Arab itu mencret gitu ya. Misalnya, oh lagi gitu. Oh mudah-mudahan karena uzur tetap mendapatkan pahala seperti biasanya tetap datang. Dan itu betul-betul dari hati, bukan itu dalam rangka ngapain nggak datang poso-poso waktunya taklim nggak datang tidur. Nah, merendahkan orang itu sombong. Merendahkan orang, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Diancam enggak masuk surga. Enggak masuk surga bisa langsung, enggak masuk surga bisa selama-lamanya. Ya, enggak masuk surga langsung berarti ke neraka dulu. Nah, hadis ini umum. La yadkhulul jannata, enggak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah, sekecil benda yang paling kecil. Ini. Qala ya Rasulullah inna rajula yuhibbu ay yalbisa thawban hasanan wa na'lan hasana. Wahai Rasulullah, orang itu hatinya senang kalau pakai baju bagus, kalau pakai sandal atau sepatu bagus. Lah apa itu enggak sombong? Qala Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Allah itu bagus dan senang dengan yang bagus-bagus. Ya, bajunya bagus, sandalnya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tidak berarti sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu meremehkan orang. Menolak kebenaran ya sombong, enggak menolak kebenaran tapi meremehkan orang juga sombong. Nah, jadi itu karena itu berkaitan dengan itu introspeksi tadi itu. Zuhur apa yang sudah saya lakukan mulai subuh sampai zuhur? Karena apa? Karena puasa itu mulai subuh sampai zuhur. Kalau tidak ada amalan apa-apa, nah hendaknya langsung sadar ini bulan Ramadan sudah setengah di hari ini tapi tidak melakukan apa-apa. Nah jadi muncul. Kalau ternyata yang muncul itu amalan dunia, kerja dari pagi sholat subuh terus tidak ada amalan terus kerja sampai zuhur. Nah maka hendaknya orang itu berpikir istighfar dan mohon kepada Allah supaya dijadikan waktunya lebih banyak untuk akhirat daripada untuk dunia. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, fa'amma man toho wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang berlebihan melampaui batas itu berlebihan di dalam apa? Di dalam punya rumah berlebihan, dalam punya kendaraan berlebihan, dalam bekerja cari dunia berlebihan. Adapun dalam akhirat berlebihan itu di zaman kita tidak dikenal. Di zaman kita tidak dikenal. Di dalam beragama juga tidak boleh berlebih-lebihan, tapi di zaman kita tidak dikenal orang Islam dalam beragama berlebih-lebihan. Berlebihan dalam arti aslinya benar terus melakukan lebih, seperti di zaman sahabat, di zaman Nabi, itu di zaman kita tidak dikenal. Misalnya seperti apa? Misalnya itu ada orang yang mengikrarkan akan puasa terus, tidak pakai berbuka. Rasulullah menjelaskan puasa yang paling bagus ya, yang dilakukan terus rutin, jaga terus itu adalah puasa Daud. Adapun apabila tidak terus sepanjang tahun, ada yang lebih banyak daripada puasa Daud. Puasa Sya'ban itu Rasulullah hampir sebulan penuh, kecuali 1 atau 2 hari tidak puasa. Padahal kalau puasa Daud itu cuma setengah dari
hitungan bulan yang ada. Jadi misalnya sebulan 30 hari, sehari puasa sehari enggak, sehari kan setengahnya. Tapi kalau bulan Sya'ban Rasulullah satu bulan hampir sempurna, kecuali 1 atau 2 hari. Nah, sahabat ada yang mengikran itu puasa terus, ada yang mau qiyamul lail terus, enggak pakai tidur semalaman. Nah, jadi itu, dan itu sungguhan. Nah, dan ada yang saya enggak pakai nikah supaya tidak mengurangi ibadahnya. Untuk apa? Untuk ibadah saja, baca Quran terus ya, puasa, baca Quran. Jadi dunia itu betul-betul. Nah, tapi Rasulullah SAW bersabda, itu bukan tuntunanku, yang bukan tuntunanku gitu. Yang tuntunanku tidak kayak gitu. Saya ya tidur, ya qiyamul lail, saya ya puasa, juga tidak puasa, saya juga menikah, menggauli istri. Wa man raghiba an sunnati, dan siapa yang benci dari tuntunanku, enggak senang dengan tuntunanku, dalam hal ini berlebih-lebihan, nuhulu gitu. Siapa yang enggak senang dengan tuntunan ini terus nambah-nambah gitu, berlebih-lebihan, maka bukan golonganku. Bukan mengadakan ibadah yang baru, bukan, tapi gitu, nambah-nambahin gitu, terlalu banyak. Nah, tapi di zaman sekarang tidak dikenal orang beribadah melakukan tuntunan sampai berlebihan, itu tidak dikenal. Nah, itu meskipun dalam pelajaran itu tetap diajarkan dan tidak boleh karena ada hadisnya. Nah, karena itu maka tatkala Ramadan zuhur kan otomatis kita sholat. Hendaknya setiap kita berusaha setiap sholat 5 waktu itu, utamanya adalah zuhur mulai ya. Nah, itu introspeksi setengah hari ini kita beribadah kepada Allah untuk mengisi puasa Ramadan ini, kita melakukan apa. Nah, kalau dunia saja Allah berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, orang yang berlebih-lebihan dan lebih mementingkan dunia. Maksudnya lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan kerja daripada ngaji, daripada itu, lebih mementingkan segala hal dunia dibandingkan dengan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang jiwanya punya rasa takut kepada Allah, sehingga menahan diri dari keinginan-keinginannya. Kepingin begini ditahan, lebih baik yang ini. Kepingin begini, kepingin jalan ke sana ditahan, lebih baik digunakan untuk ngaji, untuk ini dan seterusnya gitu. Nah, orang yang jiwanya takut kepada Allah dan menahan jiwa dari keinginan-keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Dan untuk mempraktekkan seperti itu, yang gampang itu di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak, maka di luar bulan Ramadan tambah sulit. Nah, karena itu nanti terus kalau muncul kayak gitu kan, tetap ada 2 hal tadi itu. Kalau ternyata banyak amal soleh yang dilakukan, ya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah di sini karena mengisi waktunya untuk ibadah. Setelah itu hendaknya memunculkan, tidak akan diterima dan tidak ada baiknya kalau tidak diterima oleh Allah, dan belum tentu diterima. Karena itu dimunculkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah gitu. Nah, nanti asar begitu lagi. Nanti menjelang maghrib itu, kalau orang puasa mau berbuka, apalagi Ramadan, menjelang maghrib, menjelang berbuka itu waktu yang doa itu tidak ditolak. Nah, maka untuk menunggu adzan, mau di rumah mau buka bersama, untuk menunggu di depannya itu enggak dibuat ngobrol.
tapi itu digunakan untuk berdoa kepada Allah. Nah, yang belum biasa terus seandainya iktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram itu terbawa oleh suasana subhanallah, orang segitu banyaknya berdoa semuanya kalau mau adzan maghrib gitu. Hampir tidak ada yang ngomong yang itu. Ada yang sibuk untuk bagi-bagi itu masih sampai mendekati adzan ada, tapi yang lain semuanya itu ada yang bahkan ada yang akhirnya berdiri gitu doa gitu. Kenapa ya? Wallah alam, mungkin yang penting tidak difahami bahwa lebih baik berdiri, nggak difahami gitu. Boleh-boleh aja, mau Anda berdoa sambil duduk, mau sambil berdiri, boleh-boleh aja. Nah, intinya bahwa gitu. Nanti kalau sudah waktunya berbuka, berarti puasanya sudah selesai. Nah, coba dilihat waktu berbuka, waktu makan yang itu nikmatnya itu nikmat makan yang dimakan, minuman yang diminum, atau nikmatnya itu adalah alhamdulillah bisa puasa dari pagi sampai maghrib maksimal untuk beribadah kepada Allah, penuh harap kepada Allah ya. Kalau sampai nikmatnya itu nikmat bisa kayak gitu, maka ulama menjelaskan itu berarti merasakan nikmatnya ibadah. Dan tidak ada kenikmatan di dunia ini yang lebih nikmat dibandingkan dengan nikmatnya ibadah. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa merasakan. Yang kedua, kalau di dunia ini bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka kalau sampai akhir hayatnya itu merasakan nikmatnya ibadah, atau kalau itu tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah ini sampai akhir hayatnya terjaga, insya Allah itu tanda dia akan merasakan atau dia akan nanti akan jadi ahli surga. Karena apa? Karena kalau di dunia ini betul-betul bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka berarti kalau sampai meninggal itu tidak batal, berarti itu adalah awal dari kenikmatan akhirat. Awal dari kenikmatan akhirat. Yang ketiga, kalau di dunia ini bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka insya Allah lama akan merasakan. Dan ketika semakin menurun itu, kalau lagi sadar itu kangen, muncul kapan atau bagaimana bisa ibadah terasa nikmat kayak begitu lagi, akan muncul begitu. Nah, adapun yang gampang saya contohkan adalah karena memang kenyataan dari lisan-lisan orang yang betul-betul merasakan dan mempraktekkan berulang itu adalah umroh gitu ya. Nah itu tidak 1-2 orang saya memperhatikan orang itu subhanallah setiap tahun umroh, bahkan ada yang 2 kali. Bukan pembimbing, kalau pembimbing itu kan tidak bayar gitu ya. Nah ini bayar setiap akhir Ramadan berangkat. Coba kalau ditanya gitu, wah kalau ada rezeki pokoknya itu rasanya kenikmatan hidup itu ya waktu Ramadan di sana. Nah, nikmatnya hidup di sana ngapain? Di sana itu di masjid duduk bersama orang-orang, waktunya ngaji, waktunya tidur. Tapi itu nikmatnya hidup. Nah, di dunia ini kerja sering makan ini, sering apa, sering pergi, tapi bukan itu nikmatnya hidup. Nah itu akhirnya berangkat lagi, dan ada yang itu akhir Ramadan berusaha berangkat, tidak Ramadan itu juga ternyata berangkat lagi gitu. Oh memang dia berusaha kalau bisa itu yang nggak Ramadan dia berangkat akhir. Kenapa? Karena punya pemahaman kalau umroh akhir Ramadan itu sama dengan tur. Apa maksudnya? Kayak seneng-seneng. Tapi kalau akhir Ramadan itu umroh yang dikatakan wah ini umroh yang beneran gitu. Nah jadi ya gitu. Nah dan ketika pulang banyak yang gak kuat maksudnya mana? Pulang itu
nangis rasanya nggak kepingin pulang. Ngapain? Apa karena makannya enak? Enggak, karena merasakan nikmatnya ibadah. Nah itu karena keutamaan tanah suci, wallahu alam, atau keutamaan Ka'bah, atau keutamaan maksudnya digunakan untuk ibadah di sana, sehingga akhirnya orang gampang merasakan nikmatnya, akhirnya gampang kangen. Coba sudah dulu, ya Allah aku ingin berangkat lagi, belum punya rezeki. Namanya kangen nih. Jadi punya uang itu tidak untuk beli yang senang-senang, yang enak-enak, tapi kalau nanti punya uang mau digunakan bayar untuk bisa berangkat lagi. Nah itu merasakan nikmatnya ibadah. Adapun itu orang yang belum merasakan nikmatnya ibadah, gitu, maka harus betul-betul belajar. Tadi salah satu pelajaran kita tentang bagaimana gitu Ramadan ini. Dan nanti setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, nah itu terus berusaha agar berdoa, berharap kepada Allah seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama, amalan di bulan Ramadan, puasa. Puasa ini wajib, dan bagaimana puasa kita bisa maksimal. Yang kedua adalah sholat tarawih. Jangan sampai puasa termasuk sholat tarawih juga itu kita lalui dengan seperti air mengalir. Seperti waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat, tapi tidak ada rasanya. Jangan sampai seperti itu, gitu. Jangan, sesungguhnya ini adanya hanya di bulan Ramadan, terus kita tidak merasakan. Harus belajar merasakan. Nah, merasakan sholat tarawih yang betul-betul ada rasanya, gitu. Jangan sampai waktunya tarawih ya tarawih, biasa selesai itu biasa kayak nggak ada apa-apa. Nah harus seperti contoh Rasulullah SAW memberikan petunjuk, man qoma Ramadhana. Di dalam bab puasanya man soma, tapi dalam bab tarawih man qoma, tinggal beda satu kata saja. Di sini soma, di sini qoma. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, yang melakukan qiyam Ramadan, dan hampir semua ulama menjelaskan maksudnya adalah salat tarawih. Tidak hanya sholat tarawih aslinya, tapi tarawih tapi juga masuk di dalamnya qiyamul lail, gitu. Tapi intinya adalah sholat sunnah, yang sholat malam Ramadan ini. Maksudnya sholat setelah sholat isya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Adapun kata imanan itu insya Allah hampir semua yang melakukan itu atas dasar iman, gitu. Adapun yang tidak atas dasar iman itu yang seperti apa sih? Nggak enak, nggak ikut tarawih. Nah itu berarti bukan atas dasar iman. Tamu misalnya gitu ya, tamu terus di rumah orang yang disegani, terus di situ sehari, 2 hari, 3 hari atau berapa hari, terus akhirnya waktunya tarawih, nggak enak, nggak ikut tarawih. Itu berarti bukan atas dasar iman. Kenapa? Karena atas dasar tidak enak, sungkan. Nah itu, karena itu atas dasar iman baik soma maupun koma di sini itu, insya Allah hampir semua umat Islam yang tidak karena muncul kayak gitu, ya. Tapi memang sebagai umat Islam yang melakukan itu atas dasar iman. Tapi bukan itu yang nilainya lebih. Yang apa itu? Yaitu wahtisaban. Dan muncul di dalam hati ini harapan kepada Allah. Nah itu dimunculkan, gitu. Jadi setelah maghrib misalnya pulang makan atau apa, terus menjelang azan, nah waktunya mau berangkat sholat isya dan sholat tarawih, dimunculkan harapan kepada Allah. Tidak hati yang kosong. Hati yang kosong, waktunya mau sebentar lagi mau adzan, ya mau adzan wudu, terus muncul harapan apa kepada? Tidak muncul apa-apa. Sampai tarawih sekian rakaat selesai, sampai buyar, tidak muncul harapan-harapan kepada Allah. Dan harus dimunculkan. Rasulullah memberikan arahan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban.
dan berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap diterima oleh Allah. Ini adalah ibadah yang paling tinggi setelah sholat wajib. Sholat yang paling tinggi di sisi Allah adalah sholat malam, dan sholat malam yang paling tinggi adalah Ramadan. Dan sholat itu ibadah yang paling agung dibandingkan dengan ibadah lain. Ibadah apapun dibandingkan dengan sholat lebih tinggi sholat. Yang sunnah, apapun yang sunnah dibandingkan dengan sholat sunnah lebih tinggi sholat sunnah. Nah ini ibadah yang paling berharap agar diterima oleh Allah. Yang kedua, tarawih muncul harapan semoga menjadi pelebur dosa. Kenapa? Manusia banyak dosa sengaja maupun tidak sengaja, punya atau dapat nikmat, punya banyak nikmat, terus syukurnya kurang, itu kufur nikmat. Kufur nikmat itu ancamannya neraka. Terus kalau nggak diampuni oleh Allah, salah satu pembahasannya itu hanya karena nikmat saja, hanya karena nikmat saja, bukan karena melakukan dosa-dosa lain. Karena nikmat yang Allah berikan banyak, itu menyebabkan kebanyakan manusia di neraka. Maksudnya masuk neraka, kenapa? Karena tidak syukur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur di sini bukan kafir bertuhankan batu, menyembah batu, tapi kufur di ayat itu kufur nikmat. Itu kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Dan Allah mensifati manusia itu hampir semua atau kebanyakan itu kufur nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian, tidak akan sanggup saking banyaknya. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah itu. Apa maksudnya? Dapat nikmat tapi tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan tidak sekedar kalimat itu, diberi tidak merasa diberi. Itu sifat manusia. Sifat manusia gitu. Diberi oleh Allah nikmat tapi tidak merasa kalau diberi nikmat, akhirnya tidak berterima kasih, akhirnya tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah telah menyatakan tidak syukur itu adalah kufur nikmat. Saya contohkan satu hal saja yang jumlahnya itu ribuan, bahkan bisa puluhan ribu dalam anggota badan manusia, tapi manusia itu tidak pernah bersyukur. Bapak pernah mensyukuri gigi, nikmat gigi? Pernah? Oh alhamdulillah, saya tiap hari itu mensyukuri nikmat gigi saya. Coba. Nah, dan itu nikmat. Kalau orang tidak punya gigi, ngomong untuk bisa gitu loh. Kalau nggak punya gigi, saya melihat orang yang sudah tua terus, oh ya kalau nggak dipasang giginya, gigi palsu karena sudah habis itu tidak bisa ngomong. Jadi ngomong 1-2 kata baru dipasang lagi karena habis dibersihkan, dicopot gitu ya. Nah berarti gigi itu nikmat dan tidak hanya untuk makan. Nah tapi mana syukur kita? 50 tahun, 60 tahun gitu, punya gigi tidak satu, tidak ada syukurnya kepada Allah. Padahal Allah menyatakan itu nikmat, dan kalau tidak syukur berarti kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu inna azabi lasyadid. Karena itu Rasul itu maksum. Maksum itu tidak terjerumus kepada kemaksiatan, tidak terjerumus dalam dosa, maksudnya kemaksiatan. Dijaga sehingga tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Rasul itu maksum, tapi ahli istighfar, ahli taubat. Rasul bersabda, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya yang paling takwa dibandingkan dengan kalian wahai sahabat. Saya yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Tapi saya terus beristighfar dan bertaubat. Gitu. Tubu ilallahi wastaghfiruh.
Tobatlah, istighfarlah kepada Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Saya terus istighfar, terus taubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Itu Rasul. Terus kita yang Masya Allah kita itu ibadah malas ya, banyak tidak tahu ayat dan hadis sehingga halal tidak diyakini halalnya, haram tidak diyakini haramnya, padahal dilihat. Kenapa? Karena tidak ngerti ya. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar, karena nggak baca. Nah terus keluar, Masya Allah, kemaksiatan di luar. Ada kemaksiatan, terus lihat hati tidak ingkar, itu dosa, ikut dapat dosa. Karena ingkar dengan hati itulah yang paling rendah dari iman di dalam bab ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran harus merubah dengan kekuatannya. Fa illam yastati, enggak mampu dengan lisannya, enggak mampu dengan hatinya, dan dengan hati itu yang paling rendah. Gitu. Serendah-rendah iman maksudnya iman dalam bab kemungkaran yang dia lihat. Nah, kalau dengan hati enggak lihat kemungkaran terus gitu, ya gimana lagi? Gitu, enggak ingkar, itu ikut dapat dosa. Apalagi senang. Padahal diperintah benci dari kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan diperintah berdoa juga. Nah jadi kayak gitu. Terus tidak ahli istighfar, tidak ahli taubat. Karena itu maka kembali terawih, amalan rawan terawih, tapi jangan dibiarkan amalan ini ngalir dengan hati yang tidak tahu. Harus sebentar-sebentar memunculkan harapan. Mau berangkat terawih, terawih ini adalah ibadah yang paling agung, ya Allah terimalah. Ya Allah jadikan terawih ini pelebur dosa. Ya Allah jadikan terawih ini itu memenuhi, mendesak sholat wajib. Barangkali nanti ada yang perlu disempurnakan atau perlu dipenuhi, dimunculkan ya kayak gitu. Ya Allah jadikan pelebur dosa sebagaimana hadis Rasulmu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau untuk melihat bagaimana sih terawihnya itu kualitas, apabila terawih itu di tempat yang sumuk, yang panas gitu. Apabila terawihnya itu panjang gitu. Terus lelahnya itu betul-betul dikalahkan dengan harapannya kepada Allah. Enggak enaknya itu bisa dikalahkan dengan harapannya kepada Allah, dan itu nanti ada caranya gitu. Maka berarti terawihnya itu berkualitas. Itu berkualitas salah satunya misalnya khusyuk, ya berarti terawihnya itu khusyuk, berarti ibadahnya itu ikhlas, berarti ibadahnya itu betul-betul penuh harap kepada Allah. Itu maksudnya kualitas tadi itu. Nah, tapi kalau panjang sedikit, panjang imamnya itu, kayak muncul itu sumuk. Aku dapat jauh dari AC, akhirnya sumuk. Nah, diperhatikan sahabat itu ketika berangkat perang, panas, musim panas, untuk berangkat perang jalan kaki, bawa beban yang dimunculkan di dalam hati, yang itu. Wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang munafik itu berbisik dengan yang lainnya, enggak usah ikut berangkat, panasnya kayak gini. Bacakan, neraka jahanam itu lebih panas daripada ini, dan melakukan ini itu dalam rangka supaya selamat dari neraka jahanam. Seandainya mereka akhirnya panas itu terasa ini nikmat. Kenapa? Panas kok nikmat? Panasnya panas, bukan panas kayak kita 45 derajat sampai 50 derajat, minimal 30 mendekati ke 40 derajat. Nah, berangkat perang itu terasa nikmat. Kenapa? Karena pikirannya adalah ini untuk menyelamatkan diri dari neraka jahanam. Lah, coba kalau kita terawih terus, wah dapat di luar karena AC ini, karena penuh itu, ngeringet, yakinlah. Kata
Salah satu ya. Kalau yang dalam hati itu ini adalah untuk menyelamatkan diri dari neraka jahanam, maka sumuk keringat itu rasanya nikmat. Nah, paling tidak kita harus ketika mendapatkan pelajaran begini berusaha bagaimana supaya kalau menjumpai kondisi kayak gitu bisa kayak gitu. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bulan Ramadan, amalan bulan Ramadan itu untuk, atau amalan bulan Ramadan yang ketiga adalah baca Quran, gitu. Dan bulan Ramadan ini dijuluki dengan Syahrul Quran, gitu. Karena itu kalau tadi itu setiap sholat itu introspeksi tentang puasanya, gitu ya, maka juga saya sudah baca Quran seberapa dari subuh sampai zuhur. Nanti sholat asar saya sudah baca Quran seberapa. Ya Allah, kok cuma segini? Ya Allah, kok ini istighfar, dan yang sudah dibaca itu penuh harap dan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk bisa mengamalkan ini. Sesungguhnya baca Al-Quran itu jadi syafaat nanti di hari kiamat. Tadi hadisnya gandeng dengan puasa sudah kita baca. Yang kedua, bacaan Quran itu amalan yang ringan, pahalanya tidak terukur. Setiap huruf itu seperti mengamalkan satu kebaikan dilipatkan 10. Dan satu halaman itu 500 sampai 600 huruf rata-rata. Satu halaman bolak-balik 1000 sampai 1200 huruf. Dan satu halaman bolak-balik itu tidak sampai 5 menit. Kalau bacaannya kayak imam tadi itu kan enak dan pelan, gitu ya. Nah itu satu lembar bolak-balik paling 5 menit, 4 sampai 5 menit. Nah padahal pelan kayak gitu. Nah karena itu ini pahala yang sangat besar. Nah zuhur saya dapat berapa? Ya Allah, cuma segini. Nanti asar gitu lagi, menjelang maghrib saya baca Quran seberapa di hari ini. Akhirnya pasti jadi orang yang tidak ada hari tanpa baca Al-Quran. Bahkan tidak sekedar itu, nanti alhamdulillah segini. Nah itu dengan begitu nanti semuanya itu akan betul-betul mendukung. Ketika berbuka, bukanya terasa nikmat, bukan nikmat minuman yang diminum, bukan nikmat makanan yang dimakan, tapi nikmatnya bisa puasa dan penuh ibadah, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lewat isya gitu ya. Tadi itu saya maunya nyampaikan sampai 6 tapi baru 3 gitu ya. Nah gitu ya. Nah, tidak apa-apa, mudah-mudahan pada dasarnya juga umum semuanya, tidak ada yang baru gitu ya. Jadi sudah bisa langsung kita akhiri, atau ada pertanyaan dulu 1-2, monggo. Singkat nggak apa-apa, biasanya juga lewat sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Nih. Sama saja, baca Quran pakai HP, baca Quran pakai mushaf, sama saja, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena mata melihat tulisan Al-Quran, lisannya baca sama, nggak ada bedanya. Tapi ada manfaat lebih ketika yang dibaca itu Quran, khususnya orang yang sering baca Quran. Apa manfaatnya? Manfaatnya akan gampang ingat ayat itu posisinya di mana. Ya. Nah, tadi itu bagi orang yang sering. Yang kedua, gitu, secara umum mana yang lebih nyaman, gitu. Kalau yang lebih nyaman baca Quran, dan insya Allah secara umum Quran langsung itu lebih nyaman dibandingkan dengan HP. Kenapa? Karena kalau HP itu nanti cahayanya itu langsung ke mata, gitu. Nah jadi itu. Tapi kalau Quran yang dibaca, apalagi cahayanya itu tidak dari atas yang mantulnya itu mata itu kayak gak kelelahan. Nah jadi gitu. Wallahu a'lam. Adapun bedanya tidak ada bedanya, sama saja. Nah, HP tatkala dibuka Qurannya sesungguhnya itu adalah Quran.
Sebagaimana kertas diisi ayat itu jadinya adalah Quran. Kalau Quran itu ditutup tetap Quran, tapi kalau HP itu di off kan, itu Qurannya hilang. Kenapa? Karena Quran di situ program yang akhirnya muncul itu adalah pantulan cahaya. Jadi tidak berupa tulisan yang terus itu enggak. Nah karena itu Quran tidak boleh dibawa ke WC, tapi HP di off kan boleh dibawa ke WC karena Qurannya hilang. Nah jadi itu. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.